Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, maaf mengganggu waktunya Bang. Perkenalkan kami dari jurusan manajemen Bang. Saya Hasbi, lalu ada di samping saya Rika, terus ada Jihan dan Alia. ada Alia. Kami Coba Ayah. Alia. Alia. Kami menempatkan ada tugas wawancara UMKM Bang. Yang tugasnya itu yaitu di mata kuliah sistem informasi manajemen, yang dimana dosen pengampunya itu Bu Mega Asti Bang. Sebelumnya perkenalkan dulu Bang, dari nama Bang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah datang wawancara juga. Kalau untuk nama panjang, nama pendeknya cuma singkat aja, namanya Alif. Itu udah menyatu juga nama panjang. Sekarang udah nama panjang dikit, udah sama gelar, kita sama-sama alumni UNP, sama-sama dari UNP kita kan. Mungkin itu sih. Kalau buat sekarang kesibukan ya berbisnis dan usaha kecil-kecilan. Langsung aja masuk pertanyaan. Baik, sebelumnya Bang, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama itu boleh nggak kami tahu bagaimana cerita sedikitnya tentang Cafe ini Bang? Oke. Untuk cerita Bung Cafe itu dimulai dari akhir kuliah di semester 8. Nah, jadi pas kuliah tuh kena basic dari IMI ya, dari organisasi usaha. Jadi waktu itu pas jadi ketua, selesai jadi ketua, ada rancangan pengen ngulang bisnis. Karena sebelumnya udah ada bisnis, namanya itu Rinjana Warkop. Itu di Parkir 4 di dekat UNP. Itu jalannya pas sedang kuliah juga. Cuman ya karena berbisnis itu uang sekolahnya mahal, ya bangkrut kan. Jadi sekarang waktu sebelum selesai kuliah ngulang bisnis lagi dan di F&B lagi di kafe. Nah, orang tua juga petani juga, dari petani kopi. Sebenarnya pertama itu sawit, cuman karena sekarang nggak beralih sih, nambah lagi di kopi, jadi pengen memanfaatkan. Karena harga kopi di pasaran itu kan lumayan murah tuh, 50 per kilo. Jadi kalau kita olah, kita jadikan kopi, itu kemungkinannya dapatnya 1 kilo itu sampai 300.000 1 kilonya. Jadi apa harga kan? Nah, kalau untuk Bung Cafe sendiri itu sekarang punya kopi keliling becakan sepeda listrik. Itu ada sekitar 4 sekarang. Sama kafenya ini juga. Jadi kafenya ini fokusnya itu untuk bangun brand. Kalau buat bisnisnya itu jalan rangkap bisnisnya itu ada di kopi keliling. Nah, kalau konsep kafe itu buku. Kenapa Abang ngambil buku? Karena di Padang rata-rata live musik ya, konsep kafe ya, atau tempat-tempat nugas. Kalau sini konsepnya buku. Jadi setiap sekali 2 minggu itu ada bedah buku di sini. Nah, makanya konsepnya buku. Kenapa Abang juga nulis buku? Nah, makanya ya udahlah, sesuai hobi aja, karena suka nongkrong, suka nulis, suka kopi, udahlah bikin kafe yang konsepnya kopi, buku, sama komunitas. Oke. Dan Bang di sini ada berapa? Abang nggak nyebutnya karyawan sih, abang nyebutnya tim anggota. Jadi anggota abang kalau di sini sendiri itu head barista juga kan. Kalau total keseluruhan yang kafe ada sekitar 6 orang. Dan itu rata-rata anak UNP. Ya, mahasiswa ya, kita bantu orang-orang yang mungkin butuh part-timean. Nah, Yang 6 orang tuh di kopi keliling tadi. ya, ada yang kopi keliling, ada yang bagian bungkus kemasan buat kopi keliling juga, dan ada di bagian media sosial juga. 7. Kalau di Bung Cafe ini udah pakai kasir digital atau masih manual? Kalau untuk di kasir kita ada kasir digital. Itu kolaborasinya dengan Bank Mandiri, tapi karena kemarin Bank Mandiri itu nawarin sistem QR gitu kan. Jadi di sana ada semacam pakai Excel juga, cuman itu merangkap buat pencatatan bahan baku juga. Excel aja Bang, kayak software kayak Abang makanya di
Shopee Food sih. Di Shopee Food tuh ada juga dikasihnya di sana kayak pencatatan. Jadi abang makanya kolaborasi. Karena kalau kita pakai sistem digital, kasir digital itu kan biasanya berbayar kan. Jadi buat hemat anggaran karena bahan baku mahal ya. Nah, kopi naik, plastik naik kan. Jadi kita makanya sistem yang bisa kita pakai dulu. Salah satunya tuh GoFood yang merchantnya. Berarti Bang di dalam Excel itu udah tercatat berapa stok bahan bakunya ya? Ya. Kayak kopinya, susu gitu. Tapi bedanya kalau kita pakai digital biasanya kita tinggal input kan. Iya. Kalau ini kita data satu-satu. Termasuk seperti manual, cuman lebih rapi gitu. Kalau manual kan tulis tangan ya. Iya. Kalau ini nggak manual, cuman lebih rapi lah. Ini ada Shopee Food-nya juga tadi Abang. Ada Shopee Food, GoFood. Ya kita masukin. Cuman penjualan nggak terlalu ramai di sana lah. Orang banyak langsung ke sini atau nggak ke kopi keliling. Karena kita kan udah kopi keliling, udah nganter juga kan. Dalam pencatatan tadi Bang ada nggak kendala di dalam sistem itu? Kayak error atau gimana gitu? Kalau di segi pencatatan ada. Ada. Salah satunya ya kadang error, kadang Kendala ada jaringan juga Bang. kendala jaringan. Kadang ada juga kayak gini loh. Kadang kita udah input yang benar, tapi karena mungkin ada kesalahan atau ininya, cuma agak ribet juga. Kayak nggak sesuai data jadinya. Ya namanya mau memanfaatkan gratisan emang kayak itu. Iya. Dari segi promosinya gimana Bang? Apakah menggunakan IG, TikTok, atau Nah. secara langsung brosur? Oke, kalau untuk segi promosi kita pakai sistemnya tuh mulut by mulut. Itu pertama. Tapi kalau untuk di segi media sosial itu ada TikToknya, ada Instagramnya ada. Dan untuk di segi postingan pun viewersnya ada yang hampir 1 juta. Karena segi VP lah ya, karena orang buku-buku tuh bagi orang bagian langkah juga konsepnya buku. Iya. Makanya ya kalau nggak kena media sosial kayaknya orang nggak ada beli sih. Dan kena ada bantu support dari Instagram, TikTok, makanya alhamdulillahnya ada. Tapi kalau untuk kafe konsep buku di Padang ini emang udah ada apa ini baru pertama kali Bang? Yang abang tahu ada satu lagi namanya Stefa. Stefa. Jadi Stefa itu kebetulan punya senior abang juga. Teman-temanan di sana juga banyak penulis-penulis yang nongkrong kayak Bang Boy Chandra juga ada di sana nongkrong. Abang di sini ada nggunain kayak komputer, laptop atau kayak mesin kasir gitu nggak ada? Kita ada make yang dari Mandiri kayak banking gitu loh. Kayak mesin banking gitu. Jadi di sana kalau QR-an langsung ke sana, nanti langsung terinput ke mobile banking kita. Gitu. Selain Mandiri berarti bisa Bang? Kalau kita kerjasama sama Mandiri. Oh berarti cuma Tapi ada kolaborasi. Dana juga, pakai Dana juga bisa. E-wallet berarti ya Bang? Ya e-wallet lah. Terus ada nggak Bang fitur digital yang bisa meningkatkan operasi kafe Abang gitu? Fitur digital. Apa? Fitur digital yang bisa meningkatkan operasi bisnis Abang. Kalau untuk peningkatan bisnis, karena abang tadi makanya sistem mulut by mulut ya. Iya. Abang kan bangun komunitas di sini nih. Jadi Bung Cafe itu punya komunitasnya sendiri. Jadi dengan adanya komunitas itu kita punya orang-orang yang loyal dengan cafe kita. Ya sebelum kita bangun usaha, seharusnya itu kita harus bangun komunitas dulu. Ya kayak ada beberapa brand nih kayak Kopio, Skala. Mereka punya komunitas mereka sendiri. Jadi setiap yang datang ke sana itu punya rasa yang sama gitu. Kalau untuk di segi picture promosinya sama aja sih sama yang lain. Medianya itu dalam bentuk WhatsApp group atau Telegram gitu kan WhatsApp Abang? group. WhatsApp group. Media komunikasinya berarti dari WhatsApp. Jadi setiap nanti ada event tinggal share flyer kan. Jadi mereka yang nggak sibuk datang. Abang tadi ada bilang dari Mandiri itu. Nah di situ tuh ada kayak nyimpen data gitu nggak kayak penjualan atau stok barang? Ada. Gitu? Ada. Di sana dibantunya ada dia mempermudah dikit lah.
Itu abang rutin nggak kayak backup datanya setiap akhir bulan atau sebulan sekali? Sekali seminggu malah. Sekali seminggu. Abang punya admin sendiri. Nah selama ini ada kayak kehilangan data gitu nggak bang atau kesalahan data? Kalau untuk kehilangan data ada kan kalau WhatsApp kan kadang kehapus gitu kan. Kalau enggak WA-nya error gitu kan ada. Cuman ya baik lagi kita ada biasanya kalau setiap input data itu kita screenshot dulu. Jadi di share lagi supaya tersimpan nantinya kalau misalnya datanya hilang. Nah dari data-data tadi itu abang bisa ngambil keputusan nggak dari situ kayak nentuin stok atau harga atau nanti promosi Iya gitu? Iya. ada. Karena kita nggak bisa berpatokan buat contohnya ini kita mulai sekarang nih harga yang kita jual itu contohnya 12.000 per cup. Kita nggak bisa memastikan bakal 12.000 dan seterusnya. Karena kita juga ngikutin geopolitik dunia kan. Jadi ngikutin dari data kita. Kalau untuk di stok pun terkadang kalau menurut kita ini nanti bakal mahal, kita stoknya banyak gitu. Menurut abang sistem informasi ini membantu bisnis abang nggak? Banget. Banget. Mulai dari promosi, pencatatan stok, pembayaran gitu ya bang. Karena kalau semuanya serba manual, tanpa promosi kayaknya orang nggak ada beli. Itu pertama. Orang nggak tahu kan kita jualan gitu kan. Yang kedua, kalau dari segi pembukuan, kalau manual itu rentan hilaf. Karena ya namanya manusia kan, rentan hilaf. Dan kalaupun abang yang langsung turun tangan semuanya, nggak terkerjain. Soalnya abang di sini nggak sering, abang di sini cuma sesekali. Baik, terima kasih abang atas menyempatkan waktunya. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau